Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Saifur Rahman dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Informatika di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas organisasi komputer saya, yaitu tentang perbandingan arsitektur komputer Apple dan IBM Based dalam komponen desain, performa, dan kesesuaian penggunaan. Sebelum memasuki materi, saya akan sedikit memperkenalkan siapa saja yang merancang makalah dan PowerPoint ini, yaitu ada teman saya yang bernama Maila Fitri dan Farhan Abdillah Karim. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi komputer menghadirkan dua arsitektur utama, yaitu Apple dan IBM Based. Apple unggul dengan sistem integrasi yang menawarkan pengalaman konsisten, performa optimal, dan desain premium. Sementara itu, IBM Based menyediakan fleksibilitas lebih besar dengan kapabilitas komponen dan pihak ketiga memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan. Pemilihan antara keduanya bergantung pada kebutuhan pengguna. Terkait performa, desain, dan kapabilitas terutama dalam konteks profesional, pendidikan, dan personal. Skala ini disusun dengan tujuan 1. Membandingkan arsitektur komputer Apple dan IBM Based dari aspek desain, performa, dan kesesuaian penggunaan. 2. Mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing arsitektur dalam berbagai konteks penggunaan. 3. Memberikan wawasan yang mendalam kepada pembaca mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih platform teknologi yang sesuai. Manfaat perbandingan. Penelitian dan pembahasan dalam makalah ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Bagi pengguna umum, memberikan informasi yang komprehensif sehingga dapat membantu dalam menentukan pilihan arsitektur yang paling sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. 2. Bagi profesional, teknologi menjadi referensi dalam menentukan solusi teknologi yang optimal berdasarkan kebutuhan spesifik proyek atau organisasi. 3. Bagi dunia pendidikan, menambah wawasan bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi tentang perbedaan mendasar antara dua arsitektur komputer utama dalam industri teknologi. 4. Bagi pengembang teknologi, memberikan gambaran mengenai tren dan keunggulan masing-masing arsitektur yang dapat digunakan sebagai inspirasi dalam inovasi di masa depan. Masuk ke dalam landasan teori. Pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah perencanaan dan arsitektur dasar sistem komputer yang mencakup cara kerja CPU, pengaksesan data, serta interkoneksi perangkat keras seperti memori dan penyimpanan. Ilmu ini bertujuan menghubungkan komponen perangkat keras untuk membentuk komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan anggaran. Contoh arsitektur komputer meliputi von Neumann, CSC, RISC, dan Blugin. Sejarah dan evolusi arsitektur Apple dan IBM Based. Arsitektur IBM Based memasuki pasar komputer pribadi dengan beberapa inovasi. Yang pertama, IBM PC pada tahun 1981 menggunakan prosesor Intel 8088 dan menjadi standar industri dengan arsitektur terbuka. Sedangkan Apple dikenal karena fokusnya pada komputer pribadi yang mudah digunakan dengan desain inovatif. Berikut adalah beberapa tonggak penting. Apple 1 diluncurkan pada tahun 1976. Komputer pertama Apple yang dirancang oleh Steve Wozniak menggunakan prosesor MOS teknologi 8502. Komponen utama arsitektur komputer: Central Processing Unit atau CPU atau otak komputer yang menjadikan instruksi dari program terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada CU atau Control Unit, mengontrol aliran dua data antara CPU, memori, dan perangkat I/O
Arithmetic Logic Unit atau ALU melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan logika seperti AND and OR. Register atau penyimpanan cepat untuk data sementara selama pemrosesan. Yang kedua adalah bus, adalah jalur komunikasi antar komponen komputer. Terdapat 3 jenis utama: data bus, address bus, dan control bus. Yang ketiga adalah memori penyimpanan data dan instruksi untuk CPU. Terdapat 2 jenis utama, yaitu memori utama RAM, memori kedua yaitu memori sekunder. Yang keempat adalah operating system atau OS, perangkat lunak yang menghubungkan perangkat keras dengan pengguna. Fungsi utamanya manajemen proses, manajemen memori, manajemen perangkat, manajemen file. Kita memasuki perbandingan kedua arsitektur. Ekosistem tertutup Apple. Apple telah menciptakan sebuah ekosistem yang sangat terintegrasi. Semua perangkat Apple dirancang untuk bekerja sama dengan sangat baik, mulai dari iPhone hingga Mac. Ini memungkinkan pengguna berpindah antar perangkat dengan mudah dan menikmati pengalaman yang seamless. Kunci dari kesuksesan ekosistem ini adalah integritas yang ketat antara perangkat keras dan perangkat lunak Apple. Yang kedua ada ekosistem terbuka IBM Based. IBM telah membangun ekosistem yang terbuka dan fleksibel. Mereka mengandalkan teknologi sumber terbuka seperti Kubernetes dan AI untuk menciptakan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai bisnis. Dengan berkontribusi pada banyak proyek sumber terbuka, IBM tidak hanya memanfaatkan inovasi global, tetapi juga mendorong adopsi teknologi terbuka di kalangan perusahaan. Kita masuk ke dalam perbandingan prosesor dan memori. Untuk prosesor sendiri, Apple menggunakan arsitektur M1 dan M2 dan integrasi hardware dan software. Untuk IBM sendiri menggunakan prosesor Power dan Shift2NM. Untuk memori, Apple menggunakan Unified Memory Architecture atau UMA dan dukungan untuk RAM tinggi. Untuk IBM sendiri, memori terpisah untuk server, dukungan untuk memori besar. Masuki ke fleksibilitas upgrade. Untuk Apple, keterbatasan upgrade. Produk Apple umumnya memiliki keterbatasan dalam hal upgrade. Sebagian besar perangkat keras terintegrasi dalam desain produk, seperti MacBook, membuatnya sulit untuk melakukan upgrade setelah pembelian. Untuk IBM sendiri, fleksibilitas upgrade sangat tinggi. Produk IBM, terutama server berbasis Power, dirancang dengan fleksibilitas upgrade yang lebih besar. Pengguna dapat mengganti atau menambah komponen seperti RAM dan penyimpanan tanpa harus mengganti seluruh sistem. Stabilitas, keamanan, kompatibilitas antara Mac OS dan Windows atau Linux. Stabilitas, Mac OS sendiri dirancang untuk bekerja secara optimal dengan perangkat keras Apple. Untuk Windows sendiri, meskipun cukup stabil, Windows dapat mengalami masalah. Untuk keamanan, macOS memiliki arsitektur berbasis Unix yang sangat kuat. Windows sebagai OS paling banyak digunakan, Windows sering menjadi sasaran malware dan virus. Untuk kompatibilitas, Windows menonjol dalam hal kompatibilitas perangkat lunak dan dukungan hardware. Untuk macOS sendiri, meskipun banyak aplikasi profesional seperti Adobe Creative Suite tersedia di macOS, beberapa program dan game tidak didukung sepenuhnya. Kecepatan dan efisiensi daya. macOS dikenal dengan kecepatan responsif. macOS juga dikenal sebagai optimal untuk perangkat keras Apple. Pengguna energi yang efisien menjadikan pilihan baik untuk penggunaan yang menginginkan daya tahan baterai lebih lama pada laptop. Untuk Windows sendiri, meskipun Windows menawarkan kinerja yang baik, kecepatan dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi perangkat keras yang dapat mempengaruhi efisiensi daya, terutama pada perangkat keras yang lebih tua. Untuk multitasking sendiri, macOS memiliki kemampuan multitasking yang baik dengan manajemen memori yang efisien. Untuk Windows,
menyediakan multitasking preventif yang memungkinkan proses dengan prioritas lebih tinggi untuk mengambil alih CPU. Kustomisasi dan kapabilitas perangkat kelas. macOS, meskipun menawarkan beberapa opsi kustomisasi, macOS lebih tertutup dibandingkan dengan Windows dan Linux. Kompatibilitas perangkat dengan keterbatasan pada produk Apple sehingga pengguna tidak bisa memilih komponen hardware secara bebas. Windows memiliki tingkat fleksibilitas tinggi dalam hal kustomisasi dan kompatibilitas. Perangkat keras sistem ini dapat berjalan di berbagai konfigurasi perangkat keras dari berbagai produsen, meskipun terkadang pengguna harus menghadapi masalah drive. Target pasar aplikasi. Target pasar arsitektur Apple, individu kreatif, pengguna umum, pengembang aplikasi, konsumen premium, pendidik dan tenaga pendidik. Untuk arsitektur IBM Based, enterprise dan korporasi besar, lembaga pemerintahan, penyedia layanan cloud, konsumen umum, perusahaan dan korporasi, pendidikan dan penelitian. Untuk aplikasi utama, arsitektur Apple, produksi konten kreatif, aplikasi mobile, AI dan ML, desain dan multimedia, ekosistem iOS. Untuk arsitektur IBM sendiri, komputasi tingkat lanjut, virtualisasi dan cloud computing, keamanan data, perangkat lunak bisnis, gaming, pengembangan perangkat lunak. Pengguna utama, pengguna Apple, individu kreatif dan profesional, pengembang aplikasi, pengguna umum, pendidikan. Pengguna IBM Based, enterprise dan korporasi besar, lembaga pemerintahan dan keuangan, penyedia layanan cloud, peneliti dan akademisi. Kelebihan kekurangan antara Apple dan IBM Based. Apple memiliki kelebihan desain terintegrasi sistem yang terpadu, pengalaman pengguna, keamanan tinggi, kontrol akses yang ketat, pembaruan rutin, ekosistem yang kuat, kualitas build material premium, desain minimalis, dukungan pelanggan. Kekurangan, harga tinggi, aksesoris mahal, kustomisasi terbatas, pilihan terbatas, sistem tertutup, kompatibilitas kompleksitas dalam penggunaan. Kelebihan dan kekurangan IBM Based. Kelebihan, kustomisasi tinggi, pilihan komponen upgrade mudah, harga bervariasi, beragam pilihan, kompatibilitas luas, ekosistem yang luas, inovasi berkelanjutan, variasi produk. Kekurangan, desain dan kualitas variabel, keamanan rentan, kerumitan setup, kompleksitas dalam penggunaan. Perbandingan penggunaan Apple dan IBM Based dalam editing video. 1. IBM Based Lenovo ThinkStation menawarkan kinerja rendering yang lebih cepat dan biaya operasional yang lebih rendah. Sedangkan Apple Mac Pro memiliki antar muka pengguna yang lebih intuitif dan kualitas video yang sedikit lebih baik. Pertimbangan utama adalah kebutuhan spesifik tim produksi dan budget. Di sini kita bisa lihat ya, untuk kategori prosesor, Apple menggunakan Intel Xeon W221B dan B3,1 GHz. Sedangkan untuk IBM Based atau Lenovo ThinkStation P620 menggunakan prosesor AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX. Untuk RAM sendiri, Apple Mac Pro menggunakan 64 GB DDR4. Untuk Lenovo ThinkStation sendiri menggunakan 128 GB DDR4. Untuk kategori grafis, Apple Mac Pro menggunakan AMD Radeon Pro 580X. Sedangkan Lenovo ThinkStation menggunakan Nvidia Quadro RTX A6000. Untuk kategori sistem, Mac Pro menggunakan Mac OS High Sierra. Untuk Lenovo ThinkStation menggunakan Windows 10 Pro. Untuk harga sendiri, Apple Mac Pro ada di sekitar 50 juta
sedangkan Lenovo ThinkStation ada di sekitar 35 juta. Rekomendasi dan saran. 1. Untuk tim produksi yang memprioritaskan kinerja dan biaya, IDM based Lenovo ThinkStation adalah pilihan yang terbaik. 2. Untuk tim produksi yang memprioritaskan kemudahan penggunaan dan kualitas video, Apple Mac Pro adalah pilihan yang lebih bijak. Saran, lakukan pengujian lebih lanjut dengan perangkat lunak editing video lainnya. Pertimbangkan investasi dalam teknologi penyimpanan dan pengolahan data yang lebih cepat. Pastikan tim produksi memiliki pelatihan yang memadai untuk optimal penggunaan perangkat. Adalah kesimpulan dan rekomendasi mana yang harus Anda pilih. 1. Apple dan IBM Method memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hal kinerja, biaya, dan kemudahan penggunaan. Apple unggul dalam kualitas video, kemudahan penggunaan, dan integrasi ekosistem. IBM Method unggul dalam kinerja rendering, biaya operasional, dan fleksibilitas konfigurasi. Target pasar Apple adalah kreator, konten kreator profesional, dan perusahaan kreatif. Target pasar IBM Based adalah perusahaan besar, lembaga penelitian, dan pengembangan aplikasi. Rekomendasi: pilih Apple jika memprioritaskan kualitas video dan kemudahan penggunaan dan integrasi ekosistem. Pilih IBM Based jika memprioritaskan kinerja rendering, biaya operasional, dan fleksibilitas konfigurasi. Pertimbangkan kebutuhan spesifik dan budget sebelum memilih. Lakukan pelatihan untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat. Pertimbangkan investasi dalam teknologi penyimpanan pengolahan data yang lebih cepat. Perbandingan kinerja rendering video 4K, analisis biaya operasional selama 5 tahun, simulasi penggunaan dalam industri kreatif dan korporasi, evaluasi kemudahan penggunaan dan integrasi ekosistem. Terima kasih teman-teman telah menyimak video presentasi saya. Mohon maaf apabila salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.